Talim gitu. Berdoa, terus niat. Dan Terus niat ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasangnya. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina bisakatil maut wa najatan minan nari wa la fadal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini talim kita terkait kaji baru. Sebelum kita lanjutkan masalah wakat ya, sandarannya ke salawat dan zikir ya. Ingat jasa Nabi dengan banyak salawat dan zikir kategori amaliyah. Ya. Jadi salawat itu kita salah satu inti doa. Ya.
Jadi kuncinya adalah menghargai Nabi yang sudah memberi nikmat paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairon katsiroh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Tidak lupa selawat selalu kepada Nabi yang ummi, bukan arti kata buta huruf. Karena keumiannya dijamin bahwa dia bukan karena pikiran Nabi tapi dari Allah. Tidak lupa selawat pula kita aturkan kepada para ahlul bait, sahabatnya, pengikutnya sampai akhirul zaman. Langsung aja hari ini kita ke taklim. Ewan andong ya jamaah rahimakumullah yang andong taklimi dan yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita masih diberi waktu untuk bisa hadir di majelis ini. Ini kayaknya ininya ya. Di cas. Kita lanjut taklim. Tahu nggak kita hakikat selawat? Makna salam untuk Nabi dan apa sih arti selawat dan salam dari Allah kepada Nabi Muhammad? Ya. Kalau kita bersalawat dengan kalimat sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, artinya semoga selawat dan salam dari Allah kepada Nabi kita Muhammad. Itu apa maksudnya? Kita bahas. Jadi gini Pak, manusia itu hidup kan memerlukan doa, tanda butuh ubudiyah kepada Allah. Tapi doa berdasarkan hadis tidak akan sampai kepada Allah tanpa selawat, ya kan? Tanpa selawat. Nah, sekarang kita udah selawat, langsung berdoa. Itu kehendak Allah. Arti kata arti kata kalau kita selawat sudah, doa sudah, berarti udah ada syarat. Itu kehendak Allah nantinya. Arti kata dalam hal ini, kalau kehendak Allah dikabul Allah, tidak dikabul Allah itu kan terserah Allah ya. Masih kurang syaratnya Pak. Masih kurang. Apa itu kurang syaratnya Pak? Zikrullah. Jadi runutnya gini, bapak-bapak kalau ingin makbul doanya,
lengkapi syaratnya. Pertama Bapak, jelas kalau tahara nggak perlu dikandung kasih tahu ya. Ya, tahara itu bersuci. Bersuci itu ada dua. Ada bersuci lahir, ada bersuci batin. Nah, kenapa Andung ingatkan ini? Karena banyak jemaah Andung yang berdoa ini kehendak Allah. Kalau kehendak Allah kaitannya berat loh Pak. Bisa aja Allah tidak mengabulkan, terserah Allah. Ya, ini bukan arti kata memaksa Allah. Kalau syaratnya lengkap, ya, siapapun juga akan mudah mengabulkan. Betul kan? Contoh gini Pak, Bapak misalnya mendaftar ke suatu perusahaan, nggak ada celahnya Pak, syaratnya lengkap, pasti diterima nggak? Kebanyakan orang bermohon itu karena syaratnya yang kurang lengkap. Ini yang akan dibahas. Nah, enak nih ngaji nih. Nanti kalau nggak lengkap tuntut Andung aja gitu ya. Nah, jangan tuntut Andung, tuntut Allah ya. Jadi nggak ada Pak, ya. Kecuali gini ya. Kecuali kalau itu mengandung kezaliman untuk diri dan amanahnya. Sampai ya. Syarat mutlak ini, salawat, zikrullah, doa. Itu syaratnya. Salawat, zikrullah, doa. Nah, kalau di kita kan kebanyakannya salawat, doa. Ya. Kehendak Allah. Salawat, solat, solawat, doa. Ya. Solat bukan syarat doa. Setuju nggak? Sholat itu kewajiban orang hidup. Duduk. Nah, jadi kalau bapak nggak sholat doanya tidak dikabul, jangan salahin Pak. Bukan ke situ. Duduk nggak tuh? Sholat itu adalah zikir. Harus, karena sholat tanpa ingat Allah nggak sah. Setuju Pak? Maka bisa disamakan dengan zikir. Nah, jadi kalau bapak ingin berkehendak apa syaratnya? 3 dulu. Sholawat, zikrullah, doa. Setuju Pak? Setuju. Masih kurang nggak? Masih. Zikrullah yang berat. Zikrullah itu berat. Sebelum zikrullah harus dibersihkan dulu syirik. Itu yang disebut tasbih. Tasbih itu adalah jahar. La ilaha illallah. Sampai Pak? Baru setelah la ilaha illallah baru boleh zikrullah. Zikrullah tidak boleh jahar. Itu yang disebut kopi. Duduk persoalannya. Jadi gini, bapak-bapak akan bisa berzikrullah kalau bapak-bapak tidak syirik. Bapak-bapak kalau masih syirik, bapak-bapak nggak perlu doa. Dapat rezeki ada, Allah Maha Sayang tapi tidak berkah. Kira-kira paham maksudnya? Paham gak nih? Bapak-bapak orang kafir aja dikasih rezeki kan? Ya kan? Nggak ada doa kadang-kala ya. Nah, doanya aneh-aneh juga, tapi kurang berkah biasanya. Iya, kita bahas. Secara bahasa, as-sholawat itu bentuk jamak dari kata as-sholat. As-sholat. Bentuk jamak dari as-sholat. Yang berarti as-sholat itu doa. Doa yang banyak. Ya. Doa yang banyak. Kalau doa yang banyak berarti Allah ngasih spesifikasi yang paling penting untuk kita. Betul kan? Nah, karena itu makna sholawat kepada Rasulullah artinya apa Pak? Mendoakan kebaikan bagi Rasulullah. Duduk. Kalau bapak-bapak, halo? Kalau bapak-bapak sholawat
kepada Rasulullah, berarti bapak-bapak mendoakan kebaikan kepada Rasulullah, kepada Nabi. Ada pahala? Ada pahala nggak? Kalau kita mendoakan kepada Nabi? Jawabannya pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Ya. Itu yang disebut ingat jasa-jasa Nabi. Hati-hati Pak, banyak orang yang menyepelekan sholawat. Bapak-bapak bisa berselawat karena ada Nabi kan. Bapak-bapak kalau nggak ingat sama ibu aja doa bapak-bapak sulit dikabul. Sama dengan itu. Ya. Jadi kalau bapak-bapak berselawat kepada Nabi, mendoakan kebaikan kepada Nabi, walaupun Nabi sudah maksum baik. Ngapain doain baik? Berarti untuk kita. Duduk kata. Nah. Secara bahasa, mendoakan kebaikan bagi Nabi itu selawat kepada Rasulullah, ya, secara bahasa. Namun demikian, apakah perintah untuk bersolawat kepada Nabi memang ditujukan dan dimaksudkan agar umat ini mendoakan beliau? Tolong dijawab. Tidak. Tidak. Berarti kalau berselawat ke Nabi itu untuk kita. Setuju? Untuk kita. Sekarang kalau bapak-bapak berdoa memohon tanpa sholawat, berarti bapak-bapak culangung kalau bahasa Sunda. Tahu culangung? Enggak beradab, enggak sopan. Orang yang tidak sopan biasa dicuekin, gitu ya, betul kan? Mau dicuekin Allah. Itu pengertian salawat. Salawat itu kan bentuk jamak dari sholat, yang artinya doa. Sholat itu doa yang banyak. Pasti Allah memilih satu. Salawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu terdapat 3 macam salawat. Hati-hati bapak-bapak, salawat ada 3 nih. Ya. Ini bapak-bapak sering berdoa tapi nggak ngerti ilmu salawat, kacau nih Pak. Makanya banyak doa nggak makbul loh. Salawat itu ada 3. Dudukin dulu ya. Memang mana yang mesti dipakai? Ya. 1, salawat dari Allah. Salawat dari Allah. Kedua, ya, salawat dari malaikat. Dari malaikat. Ini ada orang doa tapi salawat malaikat Pak. Mana masuk? Malaikat manusia walaupun sama-sama makhluk. Iya kan? Nah. Dan yang ketiga, salawat dari manusia atau umatnya. Salawat dari manusia atau umatnya. Karena itu, Bapak pilih yang mana? Salawat dari manusia atau salawat dari Allah atau salawat dari malaikat. Sebelum kita berzikir, ya, kita bahas. Ini sebenarnya sudah ilmu tarekat Pak. Ya. Kita bahas 3-3. Dan 3-3 ini boleh dipakai. Kalau bapak-bapak mengkaji ilmu hijib, salawat malaikat. Kalau bapak-bapak mengkaji ilmu yang sifatnya agak beresiko dan harus cepat makbulnya, salawat dari Allah. Dan kalau salawat itu perkara rezeki, salawat dari manusia. Nah, itu kapasitas salawat. Dan ingat Pak, misalnya salawat itu perkara rezeki, makanan, rezeki, uang, tutup utang, untuk pergi haji, Bapak pakai salawat dari Allah, nggak masuk. Salawat dari Allah itu Bapak beresiko. Contoh, umpamanya gempa, nah, terancam, perang, pakai gunakan salawat dari Allah.
Sampai kan? Kalau hijib itu nggak kaji sekarang. Karena kalau memakai selawat hijib itu pengertiannya Bapak harus membuka ilmu wakat. Maka Anda sadarkan ini dulu. Pernah dengar hijib? Kita bahas dulu ya. Berarti selawat ada 3 ya. Kita pahami dulu. Ada selawat dari Allah, ada selawat dari malaikat, dan ketiga selawat dari manusia atau selawat dari umatnya. Karenanya pengertian selawat dari beberapa ulama ya. Ini dari beberapa ulama. Yaitu selawat dari Allah. Satu dulu, artinya pemberian rahmat dan kemuliaan. Uang belum dijamin mulia, wali mulia. Ya, tingkat tertinggi. Karena di sana pemberian rahmat dan kemuliaan dari Allah. Maka selawatnya adalah dari Allah. Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir nih ya, kalau pesawat, selawat itu dapat jadi pesawat. Selawat itu dari malaikat. Jika dari malaikat, artinya selawat yang dari malaikat berupa memohonkan ampun. Kalau ampunan itu selawatnya selawat malah malaikat, termasuk tobat nasuha. Berarti baru tahu kan? Bapak-bapak mohon ampun. Salawat itu jangan salawat rizki. Nariyah itu salawat dari manusia, namanya salawat rizki. Ya, duduk nggak? Jadi kalau ampunan itu pakai hijib malakuti. Salawatnya salawat malaikat, disebut salawat ampunan. Bapak mau mohon ampun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim umpamanya. Ya Allah ampuni saya, boleh-boleh aja. Diampunin enggak bodoh teuing. Salah arah Pak. Mau ke Jakarta perginya ke mana? Ke Medan Bang. Gitu. Lanjutin kan nih? Ya ini kan penting ini. Ya, Bapak sering berdoa kan? Jadi kalau terkait dengan salawat dari malaikat itu, kata Ibnu Katsir terkait permohonan ampunan, ya. Kalau salawat dari Allah itu terkait pemberian rahmat dan kemuliaan derajat, ya, presiden, ketua DPR, ya, itu larinya Pak. Enggak perlu rezeki Pak. Kalau udah jadi presiden rezeki numpuk nanti kan. Ya. Nah, jika dari umatnya atau dari manusia, doa agar tetap berlimpah rezeki. Apa? 3. Gimana cara masing-masing sholat? Terangin dulu. Beda-beda. Sholatnya beda-beda. Ya. Pasti beda-beda. Imam Nawawi menjelaskan salawat dari Allah berarti akan menambah derajat kemuliaan seseorang. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji di hadapan malaikat-malaikatnya. Ya. Karena itu derajat lebih tinggi dari malaikat. Dan itu kena oleh kita. Bapak-bapak kalau ada salawat pakai ini, bapak-bapak dinaikkan derajatnya, maka lebih mulia dari malaikat. Disebut wali kutub, wali abdal. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu lahir tahun 1815, mendalami ilmu hijib, ilmu salawat. Meninggal dunia tahun 1898. Berkata bahwa yang dimaksud selawat dari Allah adalah semoga Allah menambah derajat kemuliaan. Sedangkan salam yang dimaksud adalah semoga Allah memberikan penghormatan yang tinggi dan derajat yang mulia. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kan ada salamnya. Jelasin dulu. Salam itu artinya apa Pak?
Allah memberikan penghormatan. Kita salam sama manusia, kita menghormati orang itu. Duduk, duduk ya. Sama kalau tentara gini Pak, itu salam, ya kan? Kalau Muslim tempel tangan, ya kan? Betul kan? Nah, salam itu namanya. Dalam konteks selawat, salam itu penghormatan. Dalam konteks syariat, salam berbeda lagi Pak, silaturahim. Ya. Allah memberikan penghormatan yang tinggi dan derajat yang mulia itu dimaknai dengan salam. Jadi, ulama yang mengatakan bahwa selawat dari Allah artinya rahmat, selawat dari malaikat artinya ampunan, selawat dari manusia doa. Tuh simpulnya. Jika kita mengatakan semoga selawat pada beliau Rasulullah dari malaikat, maksudnya adalah ampunan, nggak mungkin. Doa merupakan ampunan dari malaikat, itu yang tertinggi. Maka kalau Bapak ingin minta ampun, harus dibantu dengan malaikat. Sampai Pak? Sampai Pak? Nah. Jika kita mengatakan semoga selawat pada beliau kepada Rasulullah dari seorang khatib yang berkhutbah umpamanya, kita berkhutbah, khatib menyampaikan selawat kan kepada Rasulullah. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu khatib, ya. Nah, maksudnya doa kebaikan dari khatib, ya, itu untuk Nabi, Bang. Tapi kalau Nabi udah baik, doanya nggak mungkin datang kepada Nabi karena Nabi sudah baik. Maka doa itu mantul ke kita, mantul lagi ke yang mendengarnya. Makanya ikuti. Itu hukum yang disebut resonansi sholawat. Bapak-bapak kalau khutbah Jumat itu kan mendengar Pak. Pas khatib menyampaikan sholawat, bapak-bapak ngikutin sholawat nggak? Ikutin. Nah, bapak-bapak yang tidak hadir seperti yang tidak boleh sholat Jumat, perempuan, ya, orang yang lain, terutama yang senasab, itu terbawa rahmat. Duduk nggak nih Pak? Nah, jadi ikutin. Itu pentingnya Nung sampaikan. Semoga Allah merahmati beliau, kan ujungnya sampai gitu ya. Nah. Namun Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa selawat itu lebih spesial lagi daripada doa rahmat. Selawat itu lebih spesial daripada doa. Bahkan kalau kita selawat tidak berdoa, doa kita sudah sampai. Duduk nggak Pak? Jadi mana tinggi Pak, selawat dengan kita doa? Selawat. Enggak langsung doa Pak. Doa tanpa selawat kembali lagi kepada si doa, berarti nggak makbul. Kan gitu. Ya. Doa tanpa sholawat, doa pakai selawat tanpa zikrullah berarti terserah Allah. Duduk nggak Pak? Ada pahala tapi terserah Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Allah menyebutkan selawat sendiri dan rahmat sendiri dalam satu ayat. Perhatikan ini dari Allah. Di Al-Baqarah 157. Tolong dibaca.
mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penyebutan sholawat kan ada di situ, ya kan? Nah, dan di situ ada pengulangan disebut rahmat kan? Ada dua perkataan sholawat dan rahmat. Arti kata rahmat itu doa Pak dari Allah. Salawat dengan doa beda. Duduk gak Pak? Salawat dengan doa berbeda. Tinggi mana Pak? Tinggi salawat. Ya. Nah, jadi bapak-bapak kalau pengen mobil udah selawatan aja. Karena Allah Maha tahu. Pengen istri yang jomblo ini selawatan aja. Makanya calon itu diselawatin aja gitu. Ya gitu ya. Udah enggak? Gitu diselawatin aja lah. Banyak ulama ngomong gitu kan. Karena kalau kehendak itu ada pilihan kesirikan, tau gak Pak? Allah tidak boleh didikte, maaf ya. Kalau kita masuk ke satu karakter yang kita inginkan, itu sama dengan mendikte Allah. Jadi bapak kalau ingin berkehendak sebaiknya selawatan aja deh. Makanya kalau kita ada majelis selawatan, jarang sekali masuk doa Pak. Perhatikan kalau para habaib. Selawat aja selawat. Nggak ada isi doanya. Puja-puji aja kan. Karena apa? Pas kita masuk doa, ada sangkut paut ngedikte Allah. Duduk gak Pak? Aduh, ini agak bingung gak nih? Kaji ini agak bingung gak? Enggak, paham ya? Paham. Nah, jadi kalau jemaah andung ya masih besok minta mobil ya, minta selesai utang, minta sehat, bingung kan dong tuh? Ya, emang Allah nggak tahu? Ayo, selawatin aja, tuh gitu. Ya. Betul kan? Yang lama itu meru'yah itu karena ada kehendak kita, jadi nggak makbul Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Ya. Pendek lagi Pak. Dengan nama Allah, selesai. Pendek lagi Pak. Allah, selesai. Pendek lagi Pak. Kun, selesai. Itu ru'yah. Tapi yang mengatakan sampai titik pendek itu kan dilihat kemampuan orangnya dalam segi apa? Keyakinannya. Makanya kalau ruqyahnya lama itu kurang mampu Pak orang tuh. Orang yang doanya lama itu degil tuh Pak. Biasanya tuh doanya lama, puasanya 40 hari. Repot Pak. Repot gak? Udah bertahun-tahun dia dulu, doa dulu, puasa 7 hari 7 malam. Ini tanda degil dia. Ya makanya kejar Pak repotnya. Sekarang kan ilmunya satu. Bapak jangan minta deh, selawat aja. Ini terkait akidah, duduk gak Pak? Duduk ya. Masa Allah dikasih tahu? Masuk akal gak Pak? Sekecil apapun yang ada di hati Anda, Allah tahu. Setuju? Setuju. Kecuali doanya itu doa ria Pak, supaya orang tahu. Maka disebut. Ini kaji mandu pusing. Banyak yang kena anting. Lah kita udah sampai titik tauhid kan. Ya. Makanya kalau Ustadz Fadli ya, udah ada Ustadz Fadli ya, datang ke Andong dong doain saya misalnya supaya ada rezeki di tempat kedai kita. Kacau itu. Itu doa namanya. Selawatin aja kedainya. Kira-kira gitu. Jadi kaji lama itu mungkin lama, kaji pendek aja Pak. Kun aja deh. Mau sambil itu Pak? Kita selalu membacakan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kata selawatnya tetap dan sama.
Dan yang berbeda adalah kalimat yang menyertainya. Terkandung kondisi dan masanya. Rahasianya di selawat itu. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dalam hal ini Allah berfirman di Al-Ahzab 33 ayat 56, andung yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushollun 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat salamlah kepada Nabi. Allah aja sama malaikat berselawat. Berarti dia ada syafaat. Ada syafaat. Ya. Selawat dari Allah berarti rahmat. Bila salawat itu dari malaikat atau manusia, maka yang dimaksud itulah doa dan ampunan. Sedangkan kata salam adalah keselamatan dari mara bahaya dan kekurangan. Jadi seharusnya bagi seorang muslim tidak ada keraguan kalau udah tahu ilmu selawat. Salawatun bisyalami bubin. Ya. Nggak ada keraguan lagi, Pak. Pas sudah membaca selawat nggak perlu dibaca dengan doa yang lain. Sesudah membaca selawat dan salam nggak ada keraguan lagi hidup. Karena itu bagian dari penghormatan yang disebut tahiyah. Tahiyah itu artinya penghormatan kepada Nabi, mengingat jasa-jasanya. Maka ketika kita diperintahkan Allah untuk membaca selawat, gunanya supaya permohonan kita makbul. Itu kendaraannya. Artinya Allah akan memberikan hadiah kalau bapak-bapak memberi selawat. Maka wajib atas Nabi Muhammad melakukan hal yang sama, yaitu mendoakan. Kalau bapak selawat kepada Nabi, maka hukumnya wajib Nabi itu membalasnya. Bapak-bapak nggak mendengar selawatnya Nabi membalas. Orang yang membaca selawat itu wajib hukumnya. Makanya Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 86. Itu dasarnya menyebut. Jadi bapak-bapak selawat tadi, Nabi wajib membalasnya. Nabi mati, nggak boleh nyebut Nabi mati. Setuju Pak? Nggak boleh. Hati-hati selawat itu. Nabi wajib membalasnya. Kalau Nabi membalasnya, maka makbul hukumnya. Dibaca dulu An-Nisa ayat 86.